Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Tuan, apakah Tuan merasa tidak enak badan? Datanglah ke belakang. Tuan, apakah Anda ingin muntah? Saya punya air di sini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Saya hanyalah seorang pengemudi pengganti. Lepaskan aku, kumohon. Tolong lepaskan aku. Saya benar-benar hanyalah seorang pengemudi pengganti. Saya bukan wanita seperti itu. Hentikan omong kosong The ini. film was translated and narrated by M Media. Pergi temui orang kontakmu. Dia akan memberimu uang. Cukup agar kamu tutup mulut. Anda salah paham. Saya benar-benar bukan wanita seperti yang Anda pikirkan. Saya hanyalah seorang pengemudi pengganti. Saya tidak mau uang. Asisten. Ini gawat Tuan Lu. Nyonya tua tertabrak mobil. Kendaraan tabrak lari itu melarikan diri. Situasinya kritis. Mohon segera datang ke rumah sakit. Apa? Aku akan segera ke sana. Ibu. Gadis terkutuk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di rumah. Bahkan para inspektur sudah datang mengetuk. Cepat kembali ke sini. Ayah Shen ayah kandung Shen Jianyun. Ibu Shen ibu kandung Shen Jianyun. Shen Xingyao putri angkat keluarga Shen. Ibu ayah. Apa yang sedang terjadi? Shen Jianyul, Anda dicurigai melakukan tabrak lari pada pukul 11.30 menit tadi malam di Jalan Xinqiao, menyebabkan cedera serius pada seseorang. Kami sekarang menempatkan Anda di bawah penahanan kriminal sesuai hukum. Apa? Tabrak lari? Tidak mungkin. Bapak Inspektur, apakah Anda keliru? Pada waktu itu, kemarin saya bahkan tidak berada di ruas Jalan Xinqiao. Saya berada di... Kak, berhenti berdebat. Itu kau, lihat, ini buktinya. Setelah kau menabrak seseorang kau panik dan melarikan diri. Saat kau melarikan diri, aku mencoba menghentikanmu. Tetapi kau mendorongku jatuh dan kepalaku terbentur ke tanah. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, mengemudikan mobil yang menabrak orang itu. Tepat pada saat itu, Jiang Yui. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih berniat menyangkalnya? Luka di kepala Xingyao adalah bukti yang tak terbantahkan. Komisaris Inspektur, kami bersaksi. Tadi malam dia tiba di rumah tepat pada waktu itu. Dia mengemudi kembali. Dia juga tiba-tiba bergegas keluar dalam kepanikan. Jika bukan dia, siapa lagi? Xingyao hampir dibunuh olehnya. Jijikan. Diam, Shen Jiang Yui. Kau benar-benar jahat, menabrak seseorang dan melarikan diri namun mencoba menjebakku dan memfitnah orang lain. Mengatakan ibu dan ayah pilih kasih. Jelas-jelas kau yang busuk sampai ke akar. Beraninya kalian bahkan mengatakan hal seperti itu. Jangan bergerak, berhenti bergerak. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Inspektur, Anda melihatnya sendiri. Dia tidak hanya melakukan tabrak lari, dia juga secara terbuka memfitnah adiknya. Shen Jianyul, tolong kendalikan emosi Anda. Anda mengklaim bahwa Anda bukan pelakunya. Maka tadi malam, pada pukul 11.30, mohon berikan alibi Anda. Siapa yang bisa membuktikan di mana Anda berada dan apa yang Anda lakukan? Tadi malam. Saya berada di... Bicara. Kenapa kau berhenti bicara? Mana alibimu? Tidak bisa mengarangnya sekarang kan? Karena pada pukul 11.30, kau menabrak seseorang di ruas Jalan Xinqiao. Buktinya tidak terbantahkan. Saya bersama Lu Qingchuan. Itu adalah Lu Qingchuan dari grup Lo.
Dia bisa bersaksi untuk saya. Lu Qingchuan. Shen Jiangyue, apakah kau sudah ketakutan setengah mati? Atau kau sedang berhalusinasi? Lu Qingchuan pria terkaya. Bagaimana mungkin sosok yang kuat? Seperti dia yang sangat The berpengaruh. film was Bisa bersama translated sampah. and Dari kalangan narrated bawah by sepertimu. M-Media. Gila. Kamu benar-benar gila. Keluarga Shen kita, bagaimana mungkin kami membesarkan orang sepertimu? Makhluk tak tahu malu Sama seperti dalam itu. penyelidikan. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Shen Jiangyue. Penjara adalah tempat yang pantas untukmu. Ibu kandung Lu Qingchuan. Ibu. Ini semua salahku. Seandainya saja aku tidak gagal mendengarkanmu lebih awal dan membiarkanmu menggendong cucu laki-laki lebih cepat, kamu tidak akan begitu cemas. Pergi ke kuil untuk berdoa memohon anak laki-laki. Akibatnya, kamu tertabrak mobil dalam perjalanan pulang. Tuan Lu. Identitas pelaku telah dikonfirmasi. Namanya adalah Shen Jiangyue. Penilaian awal adalah bahwa dia adalah pengemudi pemula. Dalam kepanikannya, dia memilih untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Dia adalah seorang gadis muda yang baru saja berusia 18 tahun. Binatang yang melarikan diri ini menyebabkan ibuku kehilangan waktu optimal untuk perawatan. Aku tidak peduli berapa usianya. Aku ingin dia membusuk di penjara. Ya Tuan Lu. Di penjara. Pengadilan ini menjatuhkan putusan. Terdakwa Shen Jiangyue dinyatakan bersalah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dengan masa hukuman tetap. Apa yang terjadi? Menstruasi saya sudah terlambat selama seminggu penuh. Mungkinkah waktu itu saya hamil? The film was translated and narrated by M-Media. Kamu Shen Jiangyue? Ya. Kamu cukup cantik. Sayang sekali. Adik perempuanmu secara khusus mempercayakan seseorang untuk menginstruksikan kami. 8 tahun ini, kami punya banyak waktu untuk bersantai dan bermain. Hadiah untuk menemukan nyonya muda grup lo. Tuan mohon lihat ini. Halo Tuan. Tuan. Terima kasih. Tuan Lu, setiap tempat yang bisa kami periksa, telah kami periksa secara menyeluruh. Dia menguap dari muka bumi. Setelah malam itu, dia menghilang sepenuhnya. Apakah kamu mengatakan seseorang yang hidup tepat di bawah hidung keluarga lu menghilang? Tuan Lu, kami benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Semua jalur konvensional dan non-konvensional telah kami coba, tapi memang tidak ada petunjuk. Wanita dari malam itu, di mana tepatnya dia? Kecuali dia pada dasarnya tidak berada dalam jangkauan yang bisa kita capai. Strata sosial normal. Tingkatkan upaya. Dia mengandung garis keturunan keluarga lu. Harus ditemukan. Ya, 8 bulan kemudian. Tuan Lu, itu. Pihak penjara mengirimkan beberapa berita. Mengatakan, itu adalah orang yang awalnya menabrak nyonya tua. Shen Jiangyue. Kudengar, dia akan melahirkan di penjara.
Jadi kenapa? Seseorang seperti dia jahat dan keji. Wanita jahat yang melakukan tabrak lari. Tidak pantas mendapat simpati. Tapi, bagaimanapun juga anak itu tidak bersalah. Anak seorang pembunuh. Tidak pantas untuk hidup. Si idiot yang menghamilinya itu. Juga orang rendahan. Anak-anak dari bajingan ini. Mengalir di tulang mereka. Darah kotor. Jika mereka tetap berada di dunia ini, mereka hanyalah sebuah kutukan. Saya hampir pulih. Ibu ini jeruk untukmu. Tuan Lu Nyonya telah ditemukan. Kami akhirnya menemukannya. Menemukan apa? Jelaskan dengan jelas. Dia adalah sopir yang ditunjuk pada malam itu. Kami akhirnya menemukannya. Di mana dia? Cepat beritahu aku. Dia saat ini berada di penjara wanita, dan dia sedang hamil. Dia akan segera melahirkan. Apa? Apa? Kak, belum lama sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kamu bisa berakhir dengan penampilan seperti ini? Kudengar kau akan segera melahirkan. Hari ini aku, secara khusus, datang untuk menjemput keponakan kecilku. Xian Xingyao, apa yang kamu coba lakukan? Ini anak The saya. film was Ini tidak ada translated hubungannya and denganmu. narrated Jangan by terburu-buru. M Media. Adikku sayang. Sebelum aku mengambil keponakan kecilku, kau harus terlebih dahulu menandatangani surat kecil. Surat pemutusan hubungan. Betapa tak tergantikannya. Apa ini? Surat pemutusan hubungan kerja. Benar sekali. Tanda tangani. Secara sukarela lepaskan semua yang kau miliki di keluarga. Mulai sekarang, aset keluarga Shen tidak akan ada hubungannya denganmu. Selama kau menandatangani perjanjian ini, bocah di perutmu mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Aku akan mengirimnya ke panti asuhan. Kalau tidak, apa kau pikir orang sepertimu yang pernah dipenjara, seorang cacat dengan lengan patah, dan membawa anak tak berayah? Setelah keluar dari pintu ini, berapa hari kau bisa bertahan hidup? Xian Xingyao, apakah kamu mencoba memaksa saya untuk mati? Mati? Bagaimana kau bisa mati? Kakakku tersayang? Aku belum cukup bersenang-senang. Aku ingin melihatmu. Melihatmu dan keturunanmu di neraka. Kehidupan. Tidak. Dengan kematian. Itu luar biasa. Keluarga lu kita akhirnya punya pewaris. Tuan Lu, Nyonya tua, mengapa kalian berdua tidak melihat dokumen ini terlebih dahulu? Wanita itu adalah pelakunya yang menabrak Nyonya tua saat itu. Apa? Ternyata dia. Informasi investigasi. Tapi bagaimanapun juga, keluarga lu kita hanya memiliki satu pewaris laki-laki selama beberapa generasi. Garis keturunan ini harus tetap dipertahankan. Orang yang bejat secara moral seperti ini. Wanita dengan hati ular beludak. Pada dasarnya tidak pantas menjadi seorang ibu. King Chuan, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Prioritas utama saat ini adalah ini. Anak itu juga anak haram. Kita harus mencari cara untuk menggugurkan anak di dalam perutnya. Ini sama sekali tidak boleh dipertahankan. Tuan Lu, ini King Chuan, Tunggu. Ada yang tidak beres. harapan terbesarku adalah melihatmu membusuk di penjara. Tidak akan pernah bangkit lagi untuk selamanya. Hanya dengan cara ini dapat menonjolkan aku Xian Xingyao. Betapa tak tergantikannya. Cepat. Tanda tangani. Shen Jiangyue. Dia tidak mungkin menjadi pelakunya. Apa yang kamu katakan? Dia hampir membunuh ibumu. Dan kamu masih ingin membelanya. Pada saat kejadian, dia bersamaku. Bersamaku melakukan hal itu. Tidak mungkin dia membelah diri dan pergi 40 km jauhnya untuk memukul seseorang. Jika memang begitu,
Seseorang menjebaknya. Apakah seseorang melakukan sumpah palsu untuk membuatnya menanggung kesalahan? Segera terbitkan surat pengampunan. Siapkan mobilnya. Pergi ke penjara wanita untuk membawa ibu dan anak itu pulang. Ya cepat, cepat pergi dan jemput Nyonya muda keluarga Lu dan bawa dia pulang. Tidak, cepat tanda tangani. Saya tidak akan menandatangani. Saya tidak akan menandatangani. Saya dijebak. Jelas kamu yang menabrak orang itu. Mengapa kamu ingin saya menandatangani? Saya keberatan. Menolak. Itu bukan urusanmu. Apa kau pikir ibu dan ayah masih akan mengakui dirimu yang pernah dipenjara patah lengan dan hamil di luar nikah? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Ibu dan ayah, mereka pikir kau benar-benar. Mereka secara pribadi mengatakan tidak menginginkanmu lagi. Mereka sudah The tidak film sabar was untuk translated memutuskan hubungan and denganmu. narrated by Dokumen M pemutusan Media. hubungan ini adalah persis yang mereka inginkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kesalahan yang kamu buat harus ditanggung sendiri. Lagi pula kamu tumbuh besar di lingkungan seperti panti asuhan. Anda sudah terbiasa tinggal di sana. Xing Yao belum pernah menderita kesulitan apapun. Mengapa dia harus menjalani hukuman penjara untuk Anda? Tepat sekali. Menjalani hukuman di penjara. Apa masalah besarnya? Apakah mereka membawaku kembali dari panti asuhan? Hanya agar suatu hari mereka bisa mendorongku ke dalam api dan membuatku menanggung kesalahanmu. Kau baru menyadarinya sekarang. Ibu dan ayah membawamu pulang, justru untuk melindungiku dari bencana. Jika kau tidak menandatangani dokumen ini, mengingat reputasimu. Jika itu memengaruhi keluarga Shen, jika itu memengaruhi aliansi pernikahan antara aku dan orang terkaya, Tuan Lu, aku pasti akan membunuhmu. Cepat tanda tangani. Kalau tidak, aku akan memastikan keturunanmu mati di dalam perutmu. Saya tidak akan menandatangani. Tanda tangani. Saya tidak akan menandatangani. Saya tidak akan menandatangani. Siapa yang bisa datang dan menyelamatkan saya? Tanda tangani. Selamatkan anak saya. Dia. Sangat menyedihkan. Namun aku masih membiarkannya membusuk di penjara. Mengemudi lebih cepat. Saya akan menandatangani. Xing Yao. Saya akan menandatangani, saya mohon. Tolong aku. Tolong panggilkan dokter. Ya. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Bahkan jika kau keluar dari penjara ini, kau tidak akan bisa membesarkan anak ini. Aku sudah membuat pengaturan dengan mereka di sini. Tunggu sampai kau melahirkan anak ini. Langsung kirimkan ke panti asuhan. Bagimu. Dan baik untuk anak itu. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Bukankah lebih baik jika kau bersikap masuk akal lebih awal, membuatku membuang-buang napas begitu lama? Xing The Yao, film was translated and Aku sudah selesai narrated tanda by tangan. M Media. tolong bantu aku panggilkan dokter. Aku butuh dokter. Kamu sudah lama tidak menjadi nona muda. Begitu kamu masuk ke sini, hidupmu menjadi tidak berharga. Kalau begitu tahan saja. Tuan Lu mengetahui. Orang yang menjebak Nona Jiang Yu adalah Shen Xingyao, putri angkat keluarga Shen. Orang-orang yang menindasmu. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Obatku, obat asmaku. Berusaha keras untuk rehabilitasi. Berusaha keras untuk rehabilitasi.
Cari semua kamar bangka toilet. Jangan lewatkan satu tempat pun. Cepat. Aku memberitahumu. Tanggal perkiraan kelahirannya adalah dalam beberapa hari ke depan. Jika benar-benar terjadi kesalahan, seluruh penjara Anda tidak dapat menanggung tanggung jawabnya. Jiang Yue. Shen Jiang Yue. Kamu di mana? Tuan Lu, mohon sedikit tenang. Ini adalah penjara. Kami punya aturan. Tolong jangan bertingkah seperti ini. Aturan. Wanita dan anakku. Jika mereka mati di sini, siapa yang bisa bertanggung jawab? Minggir. Jiang Yue. Bertahanlah, kamu harus bertahan. Tunggu aku. Buka pintunya. Selamatkan aku. Pihak Tuan Lu. Selamatkan. Anak itu. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Yue. Jiang Yue. Jiang Yue. Jiang Yue. Jiang Yue. Cepat, carikan aku dokter kandungan terbaik dan tim darurat. Gunakan helikopterku. Cepat. Ya, segera atur. The film was translated and narrated by M Media. Apa? Saya punya cucu. Siapkan mobil untuk pulang. Ayo pergi. Nyonya Lu, Anda belum boleh keluar. Tunggu sampai kau melahirkan anak ini. Kirimkan langsung ke panti asuhan. Itu akan baik untukmu dan anak itu. Tidak. Tidak. Selamat Nyonya. Selamat Nyonya. Di mana tempat ini? Nyonya. Nyonya apa? Anakku. Selamat Nyonya. Anda telah melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki dan perempuan yang sehat. Siapa kamu? Nyonya, ini adalah rumah Anda. Kami adalah pelayan Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan apapun, cukup perintahkan kami secara langsung. Dan itu akan baik-baik saja. Ini. Apakah ini mimpi? Atau apakah ini sangkar lain yang dirancang dengan cermat? Nah, kamu sudah bangun. Nyonya Lu, aku tidak menabrakmu dengan mobilku. Aku, anak baik, saya tahu semuanya sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu melahirkan anak kembar yang menggemaskan. Untuk keluarga Lu kita. Keluarga Lu saya, mengakui kamu sebagai menantu perempuan kami. Kamu menderita keluhan di sana. Mulai sekarang keluarga Lu kami pasti akan memberikan kompensasi yang baik kepadamu. Dokumen kepemilikan tanah. The film was translated and narrated by M Media. Ini. Hadiah selamat datang kecil. Apakah kamu menyukainya? Coba lihat apakah ada yang kurang. Semua ini. Semua ini untukmu. Ini termasuk 5% dari saham awal dari Lu Corporation. Dan juga satu set pegunungan Alpen Swiss, akta properti kastil. Dan ada juga beberapa pesawat pribadi yang kuberikan padamu, dan kapal pesiar. Tuan Lu, aku tidak bermaksud menggunakan anak-anak untuk memaksamu secara moral. Kamu benar-benar bisa. Yu. Eyo, lihat. Ini. Dulu, Nenek King Chuan memberikan ini padaku. Dia bilang itu adalah pusaka keluarga. Hanya diturunkan kepada menantu perempuan keluarga Lu. Eyo. Lihatlah,
Ini sangat cocok dengan warna kulitmu. Ini ambillah. Nyonya ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Mengapa memanggilku nyonya? Panggil aku ibu. Dasar anak ini. Kamu telah terlalu banyak menderita. Sekarang kamu sudah pulang. Semua ini. Kamu pantas mendapatkan semuanya. Jangan takut. Aku akan berada di sini untukmu mulai sekarang. Dan King Chuan akan berada di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumahmu. Rumah untukmu dan anak-anakmu. Tidak seorang pun akan pernah berani menindasmu dan berbagi lengamu. Dokter ortopedi terbaik dan tim rehabilitasi akan tiba besok. Aku pasti akan memastikan kamu pulih sepenuhnya. Bagaimana bisa mereka? Bagaimana bisa mereka menyakitimu seperti ini? King Chuan, tidakkah kamu melihat itu? Ini mereka, benar-benar mendorong orang menuju kematian mereka. Tuan Lu telah menyelidiki secara menyeluruh. Orang yang melakukan tabrak lari saat itu adalah nona muda kedua keluarga Shen Sinyal. Orang-orang yang mematahkan lengan nyonya adalah narapidana wanita, Chen Ying Wangzu dan Liu Xin. Luka-luka di tubuh nyonya juga ditimbulkan oleh beberapa orang itu. Selain itu, Terlebih lagi apa? nyonya keluarga Sheng dan Tuan Shen melindungi nona muda kedua keluarga Shen. Mereka bersama-sama menjebak nyonya. Itulah cara mereka berhasil mengirim nyonya ke penjara. Jiang Yue, jangan khawatir. Hutang darah ini, aku akan membuat mereka membayarnya 100 kali lipat, 1000 kali lipat penderitaan. Tidak ada satupun yang akan lolos. Jadi inilah rasanya. Dihargai. Yu, jangan takut. Mulai sekarang kamu memiliki ibu, dan kamu memiliki King Chuan. Binatang-binatang itu. Tidak satupun dari mereka yang boleh berpikir untuk melarikan diri. Ibu ingin secara pribadi melihat mereka pergi ke neraka satu persatu. Terima kasih. Sebenarnya, aku tidak pantas kamu melakukan ini. Jiang Yue, lihat aku. Mulai sekarang aku melarangmu untuk mengatakan hal seperti itu lagi. Penghinaan yang kamu derita ini bukanlah sesuatu yang seharusnya kamu tanggung. Itu adalah kesalahan para binatang buas itu. Aku akan menggunakan teknologi tercanggih di dunia untuk menyembuhkan setiap bekas luka di tubuhmu. Percayalah padaku. Beri aku waktu. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan apa yang menjadi hutang para binatang buas itu padamu dan membawa semuanya kembali. Ya, Looking. Kalian semua perhatikan saat bekerja. Cepat dan efisien. Nora, nyonya tua dan tuan muda saat ini sedang keluar untuk urusan bisnis. Saya adalah kepala pelayan keluarga Lu. Jika Anda memiliki sesuatu, saya akan menyampaikan pesan itu untuk Anda. menyampaikan pesan apa yang kau bicarakan. Mulai sekarang, aku adalah nyonya di tempat ini. Kediaman keluarga lu ini. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Xian Xingyao. Shen Jiang Yue. Shen Jiang Yue, bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah seharusnya kau di penjara? Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu kepadamu, bukan? Film was Kenapa kamu ada di sini? translated and narrated by M Aku Media. tahu sekarang. Kau memanfaatkan berada di rumah sakit saat melahirkan. Dan diam-diam melarikan diri kan? Apa? Apa kau dengar bahwa aku akan segera menjadi nyonya lu? Kau tidak tahan dengan kecemburuan itu. Jetty seperti anjing liar.
Kau merangkak keluar mencoba menjebakku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kau Shen Jiangyue. Hentikan angan-anganmu. Lihatlah kondisimu sekarang. Setelah melahirkan anak haram dan menjalani waktu di penjara, kau adalah sampah. King Chuan berpikir bahkan melihatmu. Itu kotor. Sedangkan aku akan segera menjadi nyonya yang sah dari rumah besar ini. Menjadi nyonya muda dari grup Lu. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Hak apa yang kau miliki untuk muncul di sini? Orang yang seharusnya tidak berada di sini. Seharusnya kamu kan? Nyonya Lu dan King Chuan akan kembali. Sebentar lagi, aku sarankan kamu segera pergi. Kalau tidak kamu akan tamat. Ini bukan tempat untuk sampah kelas rendah. Sepertimu untuk tinggal. Aku adalah nyonya rumah di sini. Dalam kapasitasku sebagai nyonya rumah, aku memerintahkanmu untuk keluar. Ini adalah kediaman keluarga Lu. Nyonya Lu adalah nyonya rumah di sini. Jika kamu ingin membuat masalah, kembalilah ke keluarga Shen dan buat masalah di sana. Kau tidak mungkin tidak tahu kan? Saat ini, seluruh kota membicarakannya. King Chuan menghabiskan harga yang sangat mahal untuk hadiah pertunangan, untuk menikahi putri keluarga Shen. Dan aku, secara alami adalah putri keluarga Shen. Kau tidak masih melamun di sini, berpikir bahwa putri keluarga Shen adalah kau kan? Aku beritahu kau, ibu dan ayah adalah milikku. King Chuan adalah milikku. Cepat dan keluar. Kalau tidak hati-hati saat tunanganku kembali dan membunuhmu. Kamu yang seharusnya pergi bukan? King Chuan akan segera kembali. Kamu akan mendapatkan akhir yang mengerikan. Apakah King Chuan seseorang yang pantas kau panggil? Kau masih berpura-pura denganku. Bukankah kau hanya ingin terus menjadi putri keluarga Shen? Kau tidak lebih dari seekor anjing yang dibesarkan oleh keluargaku. Tidak. Seekor anjing setidaknya bisa menjaga rumah. Kau lebih buruk daripada anjing. Menjadi biologis, apa masalahnya? Aku adalah putri. Di mata ibu dan ayah, kau hanyalah pernak-pernik yang mereka ambil. Secara tiba-tiba. Orang tua seperti itu. Aku toh tidak menginginkan mereka. Tidak peduli seberapa besar kau iri padaku. Saat ini, Lu King Chuan pria terkaya. Dia mencintaiku. Dia akan menikahiku. Apa kau tahu harga yang sangat besar yang dia bayar untuk menikahiku? Kau akan takut setengah mati jika aku memberitahumu. Saat ini, seluruh kota tahu. Gedung di pusat kota itu senilai 5 miliar. Gedung The film pencakar was langit. translated 5% dari and grup Lu, narrated by saham M asli. Media. Ditambah sebuah kastil di pegunungan Alpen Swiss. Sebuah jet pribadi. Dan sebuah yacht. Benda-benda ini, semuanya adalah hadiah pertunanganku. Mulai sekarang, seluruh keluarga Lu, segala sesuatu di rumah besar ini, yang kau idam-idamkan, akan menjadi milikku. Semua ini milikku Shen Xingyao. Benarkah? Shen Xingyao, kamu sudah mengatakan semua ini, tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan satu kemungkinan? Bagaimana jika orang yang ingin dinikahi King Chuan adalah aku? Bagaimanapun juga, Shen Jiangyue aku adalah satu-satunya sah putri sedarah keluarga Shen. Shen Jiangyue, kau benar-benar gila. Gila tak tersembuhkan. Nona muda tertua. Seseorang yang tumbuh di panti asuhan, seorang udik desa. Seorang kriminal dengan catatan kriminal. Sampah yang sudah melahirkan. Kau mengaku sebagai nona sulung. Terlebih lagi, kau juga yang memukul ibu King Chuan, si pembunuh. Kau bilang King Chuan akan menikahimu. Siapa yang akan percaya itu? Dia ingin kau menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian itu lebih masuk akal. Di sini, di keluarga Lu, di mata semua orang. Aku, Shen Xingyao, adalah orang yang akan segera menikah ke dalam keluarga Lu, sang phoenix yang naik ke status tinggi. Sedangkan kau hanya pantas untuk menatapku dari selokan. Kau bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Kebenaran tidak akan pernah disembunyikan. Kamu telah hidup dalam mimpi yang kamu rajut sendiri terlalu lama. Begitu lama hingga bahkan kamu sendiri telah tertipu. Kaulah yang perlu sadar bukan? Kurasa kau cemburu gila-gilaan, dan mulai bicara omong kosong.
Tuan muda Nyonya tua. Anda sudah kembali. King Chuan dan Nyonya Besar akan kembali. Jika mereka tahu, kau di sini menindas calon Nyonya muda keluarga Lu, maka bukankah mereka akan mencincangmu? Aku yakin, Tuan Lu dan Nyonya Besar Lu, keduanya adalah orang yang bijaksana. Jika kau tidak percaya, coba saja. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Kakak, apa yang kau lakukan? Kakak King Chuan, tolong. Dia memukulku. Dia bahkan mencoba membunuhku. Shen Jiang Yui, kau tamat. Kakak King Chuan, Nyonya Besar, kalian akhirnya kembali. Wanita ini, dia cemburu karena aku akan menikah ke dalam keluarga Lu. Dia tidak hanya memukulku, dia juga mencoba membunuhku. Lihat, bunga ini jatuh saat dia mendorongku. Kalian harus menegakkan keadilan untukku. Dia menampar wajah keluarga Lu. Xian Xingyao, kamu kecanduan berakting bukan? Kakak, memukulku dan memakiku adalah satu hal. Tapi bagaimanapun juga, kau tidak boleh menghina kakak King Chuan atau menghina Nyonya Besar. Mereka adalah orang-orang yang terkenal dermawan. Bagaimana kau bisa menyebut mereka jahat dan kotor? Kamu, Jiang Yui, apakah semua yang dia katakan itu benar? Sejak aku masih kecil, aku selalu difitnah olehnya seperti ini. Aku sudah terbiasa. Jika kamu memilih untuk mempercayainya, tidak ada yang bisa aku lakukan. The film Sekarang, was translated dia tidak hanya and melihatmu narrated memukulku, by M Media. tapi dia juga tahu kau mengutuk dia dan ibunya. Shen Jiang Yui, kau tamat. Kamu baru saja mengatakan, dia memukulmu. Ya benar, dia sangat kejam. Lihat wajahku. Semuanya bengkak. Sakit sekali. Dia hanya ingin merusak wajahku agar aku tidak bisa menikahimu. Niatnya terlalu jahat. Jelas kamu yang menabrakku, namun kamu membalikan keadaan melawanku. Cukup. Sampah seperti ini. Apakah dia pantas mendapatkannya? Kamu memukulnya sendiri dengan tanganmu. Tidakkah kamu takut mengotori tanganmu? Baiklah, jangan marah kakak King Chuan. Lain kali aku janji, aku akan menyuruh pengawal memukulnya. Sampah yang kubicarakan adalah kamu. Kakak King Chuan, kenapa kau memukulku? Aku takut kekuatannya terlalu kecil, dan tamparannya tidak cukup keras. Tidak cukup bagimu untuk menyadari, kamu ini orang macam apa. Jangan tertipu oleh wanita ini. Dia pasti punya rencana terselubung mendekatimu. Ya, dia ingin membunuhmu, King Chuan. Diam. Apakah kamu pantas menyebut nama King Chuan? Kami baru saja akan menangkapmu. Tetapi kamu menyerahkan diri langsung ke depan pintu kami. Bagus kamu datang. Ini menyelamatkan keluarga Lu kami dari masalah. King Chuan. Nyonya Lu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Pengawal. Bawa wanita kotor ini. Dan kunci dia di ruang bawah tanah sayap barat. Biarkan dia kelaparan selama 7 hari pertama. Agar dia bisa benar-benar sadar. Lepaskan aku. Dasar budak anjing. Aku tunangan Lu King Chuan. Putri sulung keluarga Shen. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Semua penderitaan yang Jiang Yu alami di penjara selama 8 bulan terakhir membuatnya mengalami secara pribadi setiap bagian dari penderitaan itu. Aku ingin wanita ini menanggung bekas luka yang persis sama seperti Jiang Yu. Setiap bekas luka, setiap luka
Aku ingin semua itu direplikasi 1:1. Tidak, tidak, jangan. Apa kalian semua buta? Dia sebenarnya adalah pelaku yang menusuk Nyonya. Kenapa kalian melindunginya? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Dia hamil di luar nikah, dan bahkan melahirkan seorang anak. Dia sudah ternoda, tapi aku masih bersih. Tidak, tidak, aku tidak mau pergi ke ruang bawah tanah. Seharusnya dia yang dikirim ke sana. Tamparan ini adalah untuk Jiang Yue. Tamparan ini adalah untuk anak-anak yang hampir kamu bunuh. Anak-anak itu mengambil. Untungnya cucu-cucu saya diberkati dengan keberuntungan dan umur panjang yang besar. Jika tidak, aku akan membuatmu wanita kotor ini menyesal pernah hidup. Cucu apa? Bagaimana mungkin? Kamu dengarkan baik-baik padaku. Pada malam kejadian itu terjadi, menantu perempuanku dan putraku bersama di dalam mobil 40 km jauhnya dari tempat kejadian perkara. Anaknya secara alami milik keluarga lu kami. Bagaimana mungkin? Kau Shen Jiangyu, bagaimana kau bisa seberuntung itu? Ibu bilang, akulah yang terlahir dengan kehidupan kaya dan mulia. Shen Xingyao. Apakah kamu sudah lupa? Kamu menabrak Nyonya Lu, menyebabkan luka parah padanya. Orang yang menyebabkan seluruh keluarga Lu jatuh dalam kesakitan adalah kamu. Orang yang membuatku menanggung kesalahan untukmu. Menderita siksaan tanpa akhir. Lenganku patah dan hampir mati di penjara. Juga kamu. The film Kau was translated memfitnahku. and Siapa yang akan narrated by percaya M kata-kata? Media. Sampah kelas rendah sepertimu. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Kaulah pembohongnya. Ya. Tidak ada yang mempercayaiku di keluarga Shen. Di pengadilan, tidak ada yang mempercayaiku. Di penjara, bahkan lebih sedikit orang yang mempercayaiku. Itu semua adalah kalian. Menggunakan kebohongan yang direkayasa. Menggunakan pilih kasih dan prasangka. Yang menjadikanku seorang kriminal. Tapi sekarang, keluarga Lu kami percaya padanya. Keluarga Lu kami menyayanginya. Tidak. Dia adalah kriminalnya. Akulah yang sebenarnya, putri sulung keluarga Shen. Nyonya muda masa depan dari Lu Group. Dia akan selalu menjadi sampah tak berguna yang tidak bisa dibandingkan denganku. Bangun. Nyonya muda keluarga Lu kami hanya akan menjadi Shen Jiangyu. Shen Xingyao. Hari ini, apa yang kamu berutang padaku? Apa yang kamu berutang pada keluarga Lu? Apa yang kamu berutang pada ibu Lu? Aku menuntut kalian membayarnya sekaligus. Bawa dia pergi. Kirim dia ke tempat di mana dia seharusnya berada. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini. Tuan Shen, Nyonya Shen, atas perintah Tuan Lu, saya datang untuk membatalkan pertunangan. Apel, batalkan pertunangan. Ini? Siapa ini? Ini putri Anda. Ini? Ini Shen Jiangyu. Tuan Lu menginstruksikan bahwa karena putri Anda yang berharga adalah orang yang saat itu melukai Nyonya tua dalam kecelakaan itu, keluarga Lu sama sekali tidak bisa menikahi pelakunya. Orangnya dikembalikan utuh. Hadiah pertunangan segera ditarik kembali. Saya permisi. Suami, saya mengerti sekarang. Keluarga Lu pasti merasa bahwa hanya membiarkannya menjalani 8 tahun penjara terlalu lunak baginya. Hukuman itu tidak cukup berat. Oleh karena itu, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Shen kita dan melampiaskan kemarahan mereka pada Xingyao. Itulah sebabnya mereka mengirim Jiangyu kembali seperti ini. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin memutuskan pertunangan dengan Xingyao kita. Benar. Pasti itu. Mereka merasa bahwa kami melindungi Jiangyu dan hukumannya terlalu ringan. Tepat sekali. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Jiangyu si pembawa sial ini melibatkan Xingyao kita lagi. Pak Tua, cepat, telepon keluarga Lu. Ungkapkan kesetiaan kita. Baiklah. Tuan Lu. Halo, Tuan Lu. Mengenai masalah pembatalan pertunangan, kami sepenuhnya memahami kemarahan Anda. Ini semua salah kami, karena membesarkan makhluk jahat yang melukai Nyonya tua. Namun, mohon yakinlah, keluarga Shen kami sama sekali tidak akan menoleransi The film ini, was dan pasti translated akan menghukumnya and dengan berat. narrated by M Media. Saya jamin bahwa kami pasti akan memberikan kepada Anda dan Nyonya tua Lu penyelesaian yang paling memuaskan. Namun Tuan Lu, mohon berbaik hati. Tolong sama sekali jangan biarkan masalah Jiangyu membawa kesalahan pada Xingyao kami. Xingyao tidak bersalah. Karena keluarga Shen begitu pengertian dan benar, maka aku tidak akan memutuskan pertunangan ini. Kalau begitu, saya meminta Tuan Shen dan Nyonya Shen untuk memastikan hadir tepat waktu.
Tanggal 15 bulan depan. Di kediaman keluarga Lu, perjamuan pertunangan yang diadakan. Apakah Anda dengar itu, Tuan Lu? Bahkan mengundang kita untuk menghadiri jamuan pertunangannya. Tuan Lu, mereka belum menyerah pada sinyal kita. Mereka pasti akan mempertimbangkan betapa bijaksananya kita dan bagaimana kita mengutamakan kebenaran di atas ikatan keluarga dan memaafkan sinyal kita karena telah terlibat. Lalu bagaimana dengan gadis malang Jiang Yui itu? Bagaimana kita harus menghadapinya? Penjaga, sekarang juga segera. Kirim dia ke Afrika. Ya, hari ini kita akan menunjukkan ketulusan kita kepada keluarga Lu. Tepat sekali, dia berangkat malam ini. Kirim dia ke Afrika. Ya, ke tempat itu, tambang yang paling keras dan terpencil. Kau tidak perlu khawatir, apakah dia hidup atau mati. Uang bukan masalah. Ingat, selesaikan ini dengan bersih untukku. Jangan tinggalkan jejak. Shen Tua, bisakah ini benar-benar berhasil? Akankah keluarga Lu benar-benar puas? Mengapa tidak berhasil? Aku sudah menanyakan semuanya. Rute ini adalah perjalanan sekali jalan. Dalam hidup ini, dia tidak punya kesempatan untuk kembali. Biarkan saja dia, di tempat terkutuk di Afrika itu. Berjuang sendiri. Sekarang, bukankah hukuman ini cukup kejam? Bukankah ini cukup untuk memberikan kepada keluarga Lu sebuah pertanggungjawaban? Kalau begitu baguslah. Selama keluarga Lu tenang, pernikahan Xingyao pasti akan terselamatkan. Mengorbankan Shen Jiang Yue sendirian. Menyelamatkan kemakmuran seluruh keluarga kita. Kalian semua, cepat dorong dia ke dalam kendaraan. Dan kirim dia pergi malam ini. Jangan tunda sesaat pun. Pembawa sial, pembuat onar. Cepat. Ini adalah sepatu hak tinggi edisi terbatas Xingyao. Mungkinkah orang ini adalah Xingyao? Shen Tua, yang kita kirim pergi. Tidak mungkin Xingyao kan? Bagaimana mungkin ini sinyal? Ini pasti sinyal kita yang baik hati. Meminjamkan sepatunya untuk dipakai. Itu benar. Shen Jiang Yui selalu suka mencuri barang-barang Xingyao. Cukup. Cepat kirim dia pergi. Jangan biarkan dia menjadi pemandangan yang mengganggu di sini. Tunggu. Shen Tua, apakah kamu yakin kita tidak seharusnya melihat lagi? Bagaimana jika kita benar-benar membuat kesalahan? Bagaimana jika itu benar-benar Xingyao? Baiklah. Hanya satu pandangan. Untuk memastikan. Bau benar-benar bau. Ini jelas, bukan sinyal. Sinyal kita adalah yang paling bersih dan paling teliti. Tentu saja. Dan luka-luka di sekujur tubuhnya ini, sekali lihat, menunjukkan itu Shen Jiang Yui. Si jalang murahan itu, dipukuli di penjara. Tunggu apa lagi? Cepat dorong dia masuk. Tuan Lu, saya perlu melaporkan sesuatu kepada Anda. Kami sudah semalaman mengirimnya ke Afrika, ke tambang yang paling terpencil dan paling keras. Tambang, dia tidak akan pernah kembali. Ya, dalam kehidupan ini, biarkan dia membusuk. Di tambang itu, menantu yang baik. Saya ingin tahu, apakah kamu dan Nyonya puas? Dengan penyelesaian ini, Tuan Shen cukup efisien. Saya sangat puas dengan pendekatan Anda. Kalau begitu saya mengundang Anda berdua untuk hadir tepat waktu di perjamuan pertunangan kami. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami pasti akan berada di sana tepat waktu. Terima kasih Tuan Lu. Terima kasih Tuan Lu karena telah memberi kami kesempatan ini. Kau, jangan salahkan kami karena kejam. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Karena melakukan begitu banyak kesalahan. Tabrak lari. Mengirimmu ke penjara. Bahkan tidak akan menghapus dosa-dosamu. Tahukah kau? Kau hampir membunuh adikmu sendiri.
Untungnya Singyao kita menjanjikan. Dia akan menikah dengan keluarga Lu dan menjadi nyonya muda. Mulai sekarang dia akan menjadi burung phoenix di awan. Pemilik grup Lu. Sedangkan kamu hanya pantas untuk berada di lumpur Afrika. Berbau busuk dan membusuk. Ini adalah takdirmu. Terimalah takdirmu. Apakah aku mengganggumu? Jangan dengarkan omong kosong itu. Itu mengotori telinga. Bukan apa-apa. Aku hanya merasa ini agak ironis. Namun, itu semua sudah berlalu. Semua itu sudah berlalu. Mulai sekarang. Hanya ada kita. Dan anak kita. Mereka yang mencari masalah sendiri. Pada akhirnya akan menghadapi pembalasan. Terima kasih. King Juan, Kau memanggilku apa? King Juan. sayang. Suami, Jika kau salah memanggilku lain kali. Hukuman. Pesta pertunangan. Singyao kita sudah luar biasa sejak kecil. Lihat, dia bahkan belum menikah. Tetapi dia sudah sangat memenangkan hati Tuan Lu dan Nyonya Tua. Untuk menikahinya Tuan Lu, hadiah pertunangan. Sebuah gedung di pusat kota, saham di grup Lu. Dan kastil Swiss itu. Dia bahkan tidak berkedit. Ya Tuan Shen, di masa depan, Anda harus membantu kami mengucapkan beberapa kata baik kepada Tuan Lu. Singyao kita, sungguh berbakti. Dia berhasil mendapatkan suami sekaya itu. Tidak seperti kakak perempuannya, Shen Jiang Yui, yang bodoh dan canggung, membawanya kembali, benar-benar 8 masa hidup kesialan. Untungnya, Tuan Lu sangat jeli. Dan tahu bahwa, Singyao kami baik, tidak terseret olehnya. Memiliki menantu yang begitu mengesankan, keberuntungan Anda masih akan datang. Terima kasih, terima kasih. Shen Jiang Yui, kau di kehidupan ini, membusulah di Afrika. Kekayaan yang luar biasa ini, pada akhirnya milik keluarga Shen kita. Para tamu terhormat, marilah kita gunakan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut Direktur Utama Grup Lu, Tuan Lu King Juan. Dan tunangan tercintanya. The film was translated and narrated by M Media. Nona Shen Jiang Yui. Apa? Apel. Shen Jiangyu, bagaimana kau bisa berada di sini? Bukankah seharusnya kau berada di tambang Afrika? Dia ada di sini. Lalu siapa yang kita kirim pergi tadi malam? Siapa itu? Tentu saja itu adalah putri kesayanganmu, Shen Singyao. Ini tidak mungkin, Tuan Lu. Di mana Singyao? Bukankah kau sendiri yang mengurusnya? Kenapa kau berbalik dan bertanya padaku? Apel. Mungkinkah orang yang dikirim pergi malam itu benar-benar Singyao? Pasti dia, si pembawa sial ini yang menyebabkannya. Kau mencelakai Singyao. Kau menukar identitas. Bukan, aku tidak melakukan apa-apa. Orang jahat seperti dialah yang menanggung akibatnya sendiri. Shen Jiangyu, kau tidak tahu berterima kasih, bajingan. Kami membesarkanmu selama 10 tahun. Inikah cara kau membalas kami? Kau cemburu pada Singyao dan sengaja merencanakan untuk membunuh Singyao. Kau mencuri identitasnya. Kau bahkan mencuri prianya. Semuanya lihat. Wanita kejam ini. Dia memukul Nyonya Tua. Dan sekarang dia ingin menyakiti putriku Singyao. Dia adalah pelaku sebenarnya. Apakah kau sudah selesai bicara? Hari ini aku akan membiarkan kau merasakan konsekuensi menghina istri keluarga Luku. Apa hasilnya?
Presiden Lu. Lihat dia, betapa polosnya dia berpura-pura. Dia pandai berpura-pura sejak kecil, mempelajari triknya. Di panti asuhan, dialah yang mencelakai Xing Yao. Dia hanya ingin menelan seluruh aset keluarga Lu. Dia, cukup. Kalian berdua, bajingan kejam dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan sekarang, kalian masih berani memutarbalikkan kebenaran di sini. Pelaku sebenarnya yang memukulku adalah putrimu yang jahat dan keji, manja dan keras kepala. Shen Xingyao, nyawa yang hampir hilang adalah berkat dia. Dan kalian berdua, kalian pasangan orang tua serigala. Demi melindungi putri angkat kalian, tega mengirim putri kandung kalian sendiri, mengeluarkannya untuk menanggung kesalahan, mendorongnya ke tempat pemakan manusia itu. Apa yang kamu katakan? Putri baik kalian, Shen Xingyao, perawatan yang diatur, di penjara, mengakibatkan tangan patah, cacat wajah, dipukuli dan memar. Dan hampir mengakibatkan 3 nyawa melayang. Setiap bekas luka di tubuh Jiang Yu adalah dosa yang diciptakan oleh keluarga Shen kalian. Ini tidak mungkin. Aku sudah hidup bertahun-tahun. Namun aku belum pernah melihat hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh orang tua seperti ini. Membawa Jiang Yu kembali dari panti asuhan hanya untuk menjadikannya batu loncatan bagi putri kalian yang tidak berguna atau perisai terhadap bencana. Bajingan, perhitungan. 2 tamparan ini kupukul untuk diriku sendiri. The Dan film was juga untuk Jiang Yu, translated and dan untuk narrated cucu-cucuku. by M Media. Kalian tidak pantas menjadi orang tua. Dan bahkan lebih tidak pantas berdiri di sini. Sekarang, segera keluar dari keluarga Lu. Jangan kotori hari bahagia putraku yang besar ini. Anak baik, jangan takut sekarang, Ibu. Terima kasih karena sudah sangat memedulikanku. Anak bodoh. Kita adalah keluarga, tidak perlu formalitas. Mulai sekarang, Ibu akan menyayangimu. Keluarga Lu adalah rumahmu. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambutmu, aku akan melawan mereka sampai mati. Aku memukulmu agar membuatmu menyadari kebenaran. Kalian seharusnya membuka mata lebar-lebar dan melihat. Lihatlah anak ini, Jiang Yu. Dia baik hati, bijaksana, dan berbakti. Dia tumbuh besar di panti asuhan. Namun dia 100 kali lebih baik daripada putri yang kalian besarkan. Dalam kemewahan, dia berada di keluarga kalian selama 10 tahun. Apakah dia pernah mengeluh? Apakah dia pernah secara aktif memperjuangkan sesuatu? Dia hanya ingin belajar dengan giat dan membalas budi kalian di masa depan atas anugerah, kelahiran, dan pengasuhan. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian pasangan orang tua yang kejam, salah mengira mata ikan sebagai mutiara, dan giok halu sebagai batu biasa. Kalian memiliki putri yang begitu baik, namun kalian tidak tahu cara menyayanginya. Sebaliknya kalian memperlakukan wanita jahat, yang manja dan secara inheren jahat, seperti harta karun yang digenggam di telapak tangan kalian. Menuruti setiap kata dan rencananya. Ini tidak mungkin. Xing Yao dia sudah penakut sejak kecil. Dia bahkan tidak berani mengemudi dengan cepat. Buktinya meyakinkan. Apa kau pikir keluarga Lu kami adalah orang bodoh, pengawal? Usir pasangan serigala dan anjing hutan ini. Keluar segera. Mulai sekarang. Masukkan mereka ke daftar hitam di seluruh kota. Aku ingin keluarga Shenmu benar-benar bangkrut. Jangan. Tolong jangan, Tuan Wu. Kami tahu kami salah. Aku mohon padamu, maafkan kami. Sudah terlambat. Penderitaan yang kau timpakan pada Jiang Yu, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat harga untuk membalasnya. Tunggu saja sampai bangkrut. Yuyil. Ayah tahu ayah salah. Ayah minta maaf. Yuyil, itu adalah ayah yang matanya dibutakan. Yu, Ibu tahu Ibu salah. Ibu bukan manusia. Ibu pantas mati. Ibu ditipu oleh gadis jahat itu. Ibu tertipu. Ibu tidak tahu. Kamu sangat menderita. Yu, Ibu mohon padamu. Bantu kami memohon kepada Tuan Lu. Tolong mohon ampun. Selamatkan keluarga Shen kami. Memohon belas kasihan. Tidak perlu. Lihat baik-baik.
Tanda tanganku ada di dokumen ini, dan kalian berdua menyetujuinya secara diam-diam, karena aku sudah menandatangani dokumen pemutusan hubungan ini. Aku dan keluarga Shen, dan kalian berdua sama sekali tidak punya hubungan lagi. Jangan seperti ini, Yuyo. Kami sungguh-sungguh tahu kami salah. Kami seharusnya tidak mendengarkan fitnah gadis terkutuk itu. Benar sekali, kita adalah keluarga. Kita terhubung oleh darah. Kamu tidak boleh sekejam ini. Selamatkan kami. Aku kejam. The film was translated and Terhubung oleh narrated darah. by M Media. Keluarga. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut kalian. Benar-benar menggelikan. Kerugian yang kalian timpakan padaku selama bertahun-tahun 100 kali lebih buruk. Mengapa kalian tidak memikirkan kita terhubung oleh darah? Ketika aku berada di keluarga Shen, kalian menyiksaku dalam segala hal. Mengapa kalian tidak mempertimbangkan bahwa aku adalah keluarga kalian? Kamu sekarang putri tunggal kami. Mulai sekarang kami pasti akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Benar, Yuyo. Kami adalah satu-satunya keluarga yang kamu miliki. Kita bukan lagi keluarga. Keluargaku. Ada di sini. Tepat sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga lu adalah rumahmu. Kami adalah keluargamu. Sedangkan mereka sama sekali tidak punya hubungan lagi denganmu. Bawa mereka pergi. Tidak. Yuyo, Tuan Lu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yuyo, Yueyu. Anak baik, kepahitan telah berakhir dan kemanisan telah datang. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan terbalaskan.